Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar siapa Tuhan kita. Siapa yang menciptakan kita semua? Masya Allah, hebat. Yuk sama-sama kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan laut? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Betul sekali. Mari kita dengarkan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anak, Tuhan itu satu, hanya Allah yang esa. Allah tidak beranak, dan juga Allah tidak punya ayah dan juga tidak punya ibu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tidak ada yang mampu menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bermain tebak-tebakan. Apakah matahari itu Tuhan? Tidak. Apakah Allah punya teman Tuhan? Siapa satu-satunya yang wajib disembah? Betul sekali. Allah yang menciptakan bumi, manusia, tumbuhan, hewan, dan segalanya. Allah tahu semua yang kita lakukan, jadi kita harus selalu berbuat baik. Anak-anak, Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yuk kita baca kalimat tauhid bersama-sama. Anak-anak, dengarkan lagu ini ya. Tuhanku hanya satu, tiada bersekutu. Dia tidak berputra, tidak pula berbapa. Siapa bilang tiga, itu musyrik namanya. Berdoalah semoga iman kita terjaga. Alhamdulillah, hari ini kita belajar Allah itu satu dan hanya Allah yang berhak disembah.
Anak-anak, nah mari sama-sama kita simak dulu kisah Nabi Ibrahim dalam mencari keberadaan Tuhan. Selamat menyaksikan ya. Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilona yang saat itu diperintah oleh raja bernama Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong. Raja Namrud juga dikenali sangat kejam kepada siapa saja yang berani menentang kekuasaan dan perintahnya. Pada suatu malam, Namrud bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya dan mengambil mahkotanya. Keesokan harinya, ia memanggil peramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Peramal itu mengartikan bahwa anak yang hadir di dalam mimpinya tersebut kelak suatu saat akan meruntuhkan kerajaannya. Namrud pun marah mendengar hal itu dan memerintahkan prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Azar yang istrinya saat itu sedang mengandung begitu khawatir akan keselamatan bayinya. Ia khawatir bahwa bayi yang ada di dalam perut istrinya tersebut adalah seorang bayi laki-laki yang selama ini ia dambakan. Dan untuk menyelamatkannya, Azar mengajak istrinya bersembunyi di dalam sebuah gua yang jauh dari keramaian. Di gua itulah kemudian bayi tersebut dilahirkan, dan bayi itu diberi nama Ibrahim. Agar tidak diketahui oleh orang lain, Azar dan istrinya dengan terpaksa meninggalkan Ibrahim yang masih bayi itu di dalam gua dan sesekali datang untuk melihat keadaannya. Hal itu terus dia lakukan hingga Ibrahim tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan kuat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi Ibrahim dapat hidup dan tumbuh di dalam gua karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim dapat menghisap ibu jari tangannya sendiri dan keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Hidupnya yang cukup lama di dalam gua tentu membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Betapa terkejutnya ia melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah ini pasti ada yang menciptakan. Bahkan Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang membuatnya pantas dijadikan Tuhannya. Di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Dirinya berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam di ufuk, gugurlah keyakinannya akan matahari sebagai Tuhan. Ketika malam hari datang dan bintang di langit bersinar yang membuat suasana malam menjadi lebih indah dan terang, Nabi Ibrahim pun mulai berpikir, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ditatapnya bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tetapi ternyata ketika malam mulai berganti pagi kembali, bintang-bintang itu pun menghilang satu persatu. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang-bintang itu menghilang dari langit. Dan ia berkata, aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam. Memasuki malam berikutnya, bulan pun muncul dan memancarkan cahayanya yang terang. Sehingga Nabi Ibrahim menduga dan berkata, inikah Tuhan yang aku cari? Maka ketika pagi datang menjelang, bulan pun menghilang tanpa alasan, seperti yang terjadi terhadap matahari dan bintang. Nabi Ibrahim pun berpikir pasti ada kekuatan yang maha besar untuk menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Dan Nabi Ibrahim pun percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengatur segalanya. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mencari keberadaan Tuhan. Inilah tadi kisah Nabi Ibrahim dalam mencari keberadaan Tuhan.
Dan Nabi Ibrahim akhirnya menemukan bahwa Tuhan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang selalu ingat kepadamu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.